Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat, shaimin wal shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sedang berada di hari ke-16 dan nanti malam 17 Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, tanggal 17 ini tanggal yang paling penting bagi kita umat Islam, karena tanggal itu ada 4 peristiwa yang satu dengan lainnya sangat berjalin berkelindan, tidak bisa kita pisahkan. Yang pertama adalah 17 Ramadan, nuzulul Quran, turunnya Al-Quranul Karim dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Di langit dunia Baitul Izzah itu Al-Quran diturunkan sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diturunkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat perantaraan wahyu Jibril yang membawanya. Itu malam 17 Ramadan. Dan 5 ayat pertama Jadi Al-Quran itu diturunkan 5 ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Cuma 5 ayat. Artinya, bacalah hai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Allah Maha Mulia yang telah mengajarkan manusia dengan perantaraan pena, mengajarkan apa yang belum diketahuinya. Inilah 5 ayat pertama. Dan nanti semuanya membutuhkan waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran itu. Al-Quran diturunkan oleh Allah dalam bahasa Arab. Bahasa Arab yang terbaik, karena ada bahasa Arab di negeri-negeri tertentu tidak sama antara Mesir dengan Mekah, dengan Madinah, dengan Kuwait, dengan Afrika, karena di Afrika juga banyak orang-orang Arab. Tidak sama. Kira-kira seperti bahasa Indonesia dengan Malaysia. Meski namanya bahasa Melayu asalnya, tapi bahasa Indonesia terpengaruh dengan bahasa Belanda, dan bahasa Melayu, bahasa Malaysia terpengaruh dengan bahasa Inggris. Jadi tidak sama lagi, sudah jauh berbeda. Jadi bahasa Arab yang menjadi bahasa Quran adalah bahasa Arab yang terindah,
yang dituturkan oleh masyarakat Quraisy, bangsa Quraisy, dan bangsa Arab itu sampai hari ini terpelihara dengan baik. Bagi kita umat Islam, Al-Quran itu pedoman hidup, way of life, pedoman hidup. Dan kalau kita menyimpang dengan Al-Quran, kita akan binasa. Kita akan menjadi bangsa yang hina dina. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Taha ayat 44. Dan barang siapa berpaling dari Al-Quran, akan diberi kehidupan yang sempit. Kalau sosok manusia akan jadi miskin dia. Kalau negara akan jadi miskin. Negara yang dilecehkan oleh negara yang lain. Kalau negara itu menyimpang dari Al-Quran, itu sangat penting. Wa yahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Dan akan dibangkitkan oleh Allah orang-orang yang menyimpang dari Al-Quran di hari akhirat buta. Hari akhirat buta, dibangkitkan tanpa bisa melihat. Jadi hati-hati, siapa saja, baik individu maupun bangsa, berpegang teguhlah kepada Al-Quran seperti pendahulu kita, pejuang-pejuang menciptakan negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Lima rukun Pancasila itu semua diambil dari Al-Quran. Maka yang menyimpang dengan Al-Quran, walaupun seorang presiden, akan dihina oleh Allah SWT. Sejarah memang membuktikan begitu, ya. Tapi tidak baik kita sebut namanya. Hina, karena menyimpang dari Al-Quran. Kalau seorang presiden ingin mulia, jangan menyimpang dengan Al-Quran. Begitu juga pemimpin-pemimpin di bawahnya. Al-Quran itu adalah rahmat, obat. Al-Quran itu mukjizat terbesar, mukjizat Rasulullah. Tidak bisa ditiru oleh manusia, tidak bisa ditiru. Walaupun manusia berkumpul bermiliar-miliar untuk meniru Al-Quran, tidak bisa. Ajak lagi jin, wahai jin, yuk kita tiru Al-Quran, tidak bisa. Karena itu mukjizat. Gagal. Betapa banyak nabi-nabi palsu meniru Al-Quran, gagal semuanya, tidak berhasil. Malah ada seorang Ibnu Mukafah, dia bertahun-tahun ingin menciptakan satu ayat seperti gaya bahasa Al-Quran, tidak bisa. Tidak bisa. Itu karena kalam Allah, kalam dari Allah, tidak bisa kita tiru. Karena itu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, berbanggalah kita dengan Al-Quran kita. Tapi bukan berbangga hanya sekedar membaca saja, tapi mengamalkan hukum-hukumnya, mengamalkan, mengambil teladan dari Al-Quran itu. Al-Quran itu kitab suci yang paling baik di dunia. Sebagai contoh, di dunia ini ada 3 kitab samawi. Ini tidak termasuk milik-milik Hindu, Buddha, tidak. Kitab samawi itu milik orang Yahudi, milik Kristen, dan milik Islam. Yang murni seperti yang diturunkan oleh Allah cuma Al-Quran. Taurat, Bible itu tidak asli lagi, sudah palsu. Injil sudah palsu, tidak asli lagi. Kalau seandainya tidak dirubah-rubah oleh orang Yahudi, juga oleh orang Nasrani, mungkin sama, cuma itu tidak lengkap. Yang samanya apa? Tauhidnya sama. Jadi dalam Taurat Allah itu esa, dalam Injil Allah itu esa, dalam Al-Quran Allah itu esa. Sekarang yang murni Allah itu esa cuma Al-Quran. Apa Bible, Taurat, Injil itu Allah bukan lagi esa. Jadi dalam agama Yahudi Allah 3,
dalam agama Nasrani Allah 3, berarti tidak benar lagi, tidak sesuai lagi. Tambah lagi ada yang tidak ada di dalam Injil, tapi ada dalam Al-Quran. Apa? Yang pertama, tidak ada dalam Injil banjir Nabi Nuh. Itu banjir Nabi Nuh tidak ada di Injil, di Taurat, juga di Injil. Hanya ada dalam Al-Quran. Menunjukkan Al-Quran itu hebat. Tidak ada di dalam Taurat, di dalam Injil cerita Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha, tidak ada. Tapi di Al-Quran ada. Tidak ada dalam Taurat dan Injil cerita Ashabul Kahfi. Itu sangat indah ceritanya. Yang ada di Al-Quran, di Taurat, di Injil tidak ada. Menunjukkan Al-Quran itu sangat-sangat hebat. Ya, cuma sayang umat Islam banyak yang melalaikan, tidak mau membaca, tidak mau mengambil hikmah. Itu aja. Tapi justru sekarang orang-orang non-Islam mengambil hikmah dari Al-Quran. Contohnya Singapura misalnya. Di Singapura yang pertama sangat bersih, ya. Orang tidak merokok di situ. Yang kedua tidak ada maling. Masjidnya tidak banyak. Masjid ada juga tidak banyak. Tapi masyarakatnya sangat mirip dengan masyarakat Al-Quran. Di Indonesia ini 90% mungkin orang Islam, tapi maling banyak. Itu kan beda, ya? Beda. Mudah-mudahan masyarakat kita juga menjadi masyarakat Quran. Itu yang pertama, 17 Ramadan. Yang kedua sangat erat kaitannya. Para ahli seperti yang dikatakan, yang ditulis oleh Syekh Yusuf Qaradawi dalam buku beliau Fatwa Ma'asirah. Apa kata Yusuf Qaradawi? Tanggal 17 Ramadan ini adalah proklamasi Islam. Proklamasi. Siapa yang menjadi proklamatornya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bunyi proklamasinya? Seperti 5 ayat yang saya bacakan tadi. Itu teks proklamasi Islam. Apakah sebelumnya sudah ada Islam? Sudah. Sejak Nabi Adam beribu-ribu tahun kemudian seluruh para nabi semuanya Islam. Nabi Musa Islam, Nabi Isa Islam. Menurut siapa? Menurut Allah. Ya. Kita percaya kepada Allah. Jangan dengan orang Yahudi. Jangan dengar orang Nasrani. Karena menurut orang Yahudi, ya, Nabi Musa itu nabi orang Yahudi. Menurut orang Nasrani, Nabi Isa itu Tuhan orang Nasrani. Tetapi menurut Allah dalam Al-Quran, Nabi Musa, Nabi Isa itu wa ana minal muslimin. Mereka itu adalah orang-orang Islam. Itu ucapan wa ana minal muslimin, ucapan Nabi Musa, ucapan nabi-nabi lain, juga ucapan Rasulullah kita. Dan ucapan kita ini orang Islam. Tetapi walaupun dunia tidak mau mengakui, karena mereka punya agama sendiri, agama Kristen, agama Yahudi. Tetapi bagi kita orang Islam, kita yakin Nabi Musa, nabi-nabi lain, Nabi Isa penghuni surga, orang beriman, ya. Dan malah hari akhirat Nabi Musa, Nabi Isa dipanggil oleh Allah. Wahai Musa, apakah engkau pernah mengajarkan kepada orang Yahudi bahwa Allah itu 3? Allah yang Maha Tahu. Engkau ya Allah yang Maha Tahu. Aku tidak mengajarkan lebih dari engkau yang wahyukan. Saya melepaskan diri dengan orang-orang Yahudi. Itu kata Nabi Musa. Dipanggil Nabi Isa. Wahai Isa, apakah engkau pernah mengajarkan orang-orang Kristen bahwa Tuhan itu 3? Engkau ya Allah yang paling mengetahui. Saya tidak akan menyampaikan kepada manusia kecuali engkau Maha Esa. Engkau yang mewahyukan kepadaku. Saya melepaskan diri dari orang-orang Nasrani. Akhirnya orang-orang
kafir itu semua dilemparkan dalam jahanam. Walaupun mereka membangga-banggakan juru selamat, juru selamat, juru selamat. Nabi Musa memang selamat. Nabi Isa memang selamat. Tetapi umatnya penghuni neraka karena mereka itu kafir. Kafir mereka. Jadi Al-Quran itu memproklamasikan Islam itu 14 abad yang lalu, tetapi Islam sesungguhnya sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Semua para nabi itu Islam. Itu penting kita ketahui. Cuma Islam yang rahmatan lil alamin, yang kafa, itu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam di masa lain-lain, nabi-nabi lain tidak sempurna. Contohnya apa? Misalnya di zaman Nabi Adam, adik kakak dinikahkan. Anak Nabi Adam kan menikahkan anaknya dengan adik kakak gitu. Di zaman Nabi Musa boleh kawin dua orang, satu rumah kita kawin 2 anak gadis, boleh kawin, halal. Tapi di zaman Nabi Muhammad baru semuanya sempurna. Agama Islam. Maka agama Islam ini agama terakhir, agama Allah, agama rahmatan lil alamin. Barang siapa mencari agama lain tidak diterima oleh Allah di hari akhirat, dan mereka itu orang-orang yang rugi. Sudah 2, sekarang yang ketiga, penting sekali. 17 Ramadan ini, 17 Ramadan, malam Jumat. Malam Jumat 17 Ramadan. Apa yang terjadi? Malam Jumat di Badar. Badar itu antara Mekah dan Madinah, ya. Sekarang sebuah kota besar di Arab Saudi. Kalau kita dari Jeddah menuju Mekah atau Madinah, itu ada tulisannya. Nah, tulisannya Badar, ditulis ada jalan, itu kota sekarang. Dulu tempat perang Badar. Jadi itu perang yang sangat menentukan. Nabi berdoa, kalau bahasa kita, ya Allah ya Tuhanku, berilah kami umat Islam ini menang dalam pertempuran ini. Kalau kami umat Islam kalah ya Allah, tidak ada lagi orang yang menyembah Engkau. Berilah kami kemenangan. Kenapa Rasulullah meminta kepada Allah? Karena personil tentara Islam hanya 3.014 orang, 314 orang. Sedangkan orang kafir 4 kali lipat, 1.400 orang. Dan mereka lebih canggih senjatanya, lebih hebat, karena mereka sudah berpengalaman berperang masa lalu. Sedangkan umat Islam belum pernah berperang, dan orang-orang Islam yang masuk Islam itu orang-orang lemah, hamba sahaya, bukan terkenal sekali. Tetapi kenapa bisa menang? Allah yang pertama membantu Rasulullah. Malam itu hujan sangat lebat sekali hujan. Di orang kafir itu kebanjiran karena mereka di bawah di Badar. Jadi semua air ke kafir. Orang Islam aman di dalam kampnya, tidak ada banjir. Akhirnya tentara-tentara Islam tidur nyenyak. Semalam suntuk, tidur nyenyak. Kemudian bangun, sudah pagi bangun. Orang yang bangun itu sehat, badannya sehat, pikirannya baik. Terjadilah pertempuran. Tentu masa itu dengan pedang. Ini 17 Ramadan. Akhirnya orang kafir yang banyak itu kalah, melarikan diri. Di pihak kafir Quraisy, yang mati 70 orang, ditangkap 70 orang. Dalam Islam hanya
8 orang yang meninggal dunia. Kenapa orang Islam itu menang? Yang pertama doa Rasulullah. Yang kedua, ini cerita dalam Al-Quran. Ketika dilihat oleh orang kafir, bukan 300 orang, berjuta-juta, berpuluh-puluh orang, beribu orang di mata orang kafir, sehingga orang kafir itu takut. Nah, siapa yang nampak itu? Malaikat. Dalam Al-Quran disebutkan 3.000 malaikat turun menyerupai dirinya seperti tentara Islam, sehingga orang kafir itu takut, mereka kalah. Ini sangat menentukan perang-perang selanjutnya. Jadi perang Badar itu dimenangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir selain 3 tadi, ini yang terakhir berdasarkan hadis, ya, hadis sahih, Lailatul Qadar pertama. Lailatul Qadar pertama di masa Nabi terjadi 17 Ramadan. 17 Ramadan. Lalu Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah sekali saja Lailatul Qadar?" "Tidak," kata Rasulullah. Setiap tahun bulan Ramadan. Tapi tanggalnya yang berbeda-beda. Imam Ghazali dan Imam Syafi'i mengatakan di malam-malam ganjil, ya. Tetapi jadi masalah, malam ganjil di Indonesia, di India malam genap, ya kan? Malam genap di India, di Arab Saudi malam ganjil. Malam ganjil di Arab Saudi, di Mesir malam genap. Di Mesir malam genap, di Maroko malam ganjil gitu. Bagaimana kita ambil kesimpulan? Maka tiap malam kita harus di masjid beribadah, membaca Al-Quran, mendengar ceramah, juga salat tarawih, salat witir dan lain-lain, supaya kita mendapat Lailatul Qadar. Apa hikmahnya? Kalau kita mendapat Lailatul Qadar, dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga, tidak sia-sia salat kita. Kita akan menjadi umat yang beruntung. Itulah yang hadiah bulan Ramadan yang paling besar. Satu malam-malam itu seperti kita beribadah 84 tahun, 84 tahun. Alhamdulillah, apalagi kita sudah berusia sekian, sudah kita berpuasa mungkin 40 tahun atau 50 tahun, ya. Kalau setiap bulan Ramadan mendapat Lailatul Qadar, surga kita sangat tinggi, ya, sangat tinggi, sangat luar biasa. Karena surga itu kan bertingkat-tingkat. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.